Assalamualaikum Sobat Football United. Langsung update kabar Manchester United. Gua mulai dari kabar Jadon Sancho diinformasikan oleh David Ornstein dari The Athletic dan juga dari Fabrizio Romano ya. Jadon Sancho akan meninggalkan Chelsea ketika kontraknya selesai di akhir Juni, tanggal 30 Juni. Kesepakatan tidak bisa diraih terkait dengan situasi personal ya, dan Chelsea akan membayar 5 juta pounds ke Manchester United. Jadon Sancho ini akan melihat ya opsi-opsi di Inggris dan juga di Eropa untuk pergerakan selanjutnya. Fabrizio Romano juga mengabarkan bahwa Jadon Sancho ini tidak akan stay di Manchester United musim panas ini. Pihak dari Jadon Sancho ini akan melihat opsi-opsi di beberapa hari ke depan dan juga beberapa pekan ke depan. Jadi situasinya jelas, Manchester United akan mendapatkan 5 juta pounds dari Chelsea karena mereka tidak menyepakati ya situasi dengan Jadon Sancho ini. Dan situasi dari Manchester United juga jelas, Manchester United tidak menginginkan Jadon Sancho lagi di Old Trafford sehingga sang pemain harus mencari klub barunya. Menurut gue seperti itu untuk musim depan, apakah di Inggris ataukah di Eropa, apakah secara pinjaman lagi ataukah dengan biaya transfer. Tentu saja kalau biaya transfer secara permanen ini yang paling ideal bagi Manchester United. Gue melihat kontrak dari Jadon Sancho ini sampai dengan musim panas tahun depan. Dari situ ada kemungkinan besar sih dia tidak akan langsung dikontrak secara permanen. Menurut gue secara dengan amatiran, klub yang meminati Jadon Sancho akan menunggu sampai kontraknya habis musim depan karena akan secara gratisan. Tapi ini berarti ya Manchester United harus mencari kesepakatan dengan klub yang katakanlah ingin meminjam Jadon Sancho, terutama dari sisi gaji ya, karena gaji dari Jadon Sancho ini sangat tinggi sekali. Oke. Ya, Manchester United akan mendapatkan pemasukan 5 juta pounds, tapi ini bukan sesuatu yang sebenarnya diinginkan dari awal ya, karena nampaknya memang Manchester United ini lebih mengharapkan ada klub yang mau mengambil Jadon Sancho secara permanen. Itu situasi dan juga kondisinya. Kabar lainnya, jadi Alvaro Carreras yang dikabarkan ini diminati oleh Real Madrid dari Benfica. Dikabarkan situasi kesepakatannya ini rumit ya, karena Manchester United akan mendapatkan 20% dari segala transfer lebih dari 5 juta pounds yang Real Madrid bayarkan ke Benfica. Namun demikian sang pemain dikabarkan oleh Fabrizio Romano di konten sebelumnya sangat menginginkan untuk pindah ke Real Madrid. Real Madrid pun juga ingin membangun Xabi Alonso, ingin membangun skuadnya dengan Alvaro Carreras. Hubungan antara Real Madrid juga Benfica ini sangat positif, sehingga besar kemungkinan kesepakatan ini akan terjadi dan ini akan memberikan pemasukan lagi ya untuk Manchester United, karena Manchester United memiliki bagian tersebut tidak sedikit. Nah, kabar lainnya juga ini ya, sempat diinformasikan sebelumnya bahwa Aleksandar Mitrovic yang saat ini membela Al Hilal ini, kabarnya sang pemain diminati oleh Manchester United yang mencari pemain baru posisi penyerang. Walaupun dari Telegraph mengatakan bahwa sumber terdekat dari Mitrovic ini menolak laporan yang mengatakan dia bisa meninggalkan Al Hilal dan bergabung dengan Manchester United, baik itu secara permanen maupun secara peminjaman di musim panas ini. Jadi kabar ini dibantah, walaupun menurut gua ya Aleksandar Mitrovic ya, pemain ini berpengalaman di kompetisi Liga Inggris, membela Fulham, membela Newcastle, raihan golnya pun juga fantastis. Tapi ada dua hal yang menurut gua membuat situasi ini tidak oke, katakanlah seperti itu, atau tidak meyakinkan ya, bahasanya seperti itu, yaitu keadaan pertama adalah temperamen dari sang pemain. Pemain ini luar biasa temperamennya. Dia sangat sering mendapatkan kartu kuning untuk posisi penyerang ya, menurut gua. Lalu faktor kedua, dan ini bisa mempengaruhi situasi di atas lapangan menurut gua, dan juga di dressing room, sesuatu yang tidak gua harapkan. Lalu situasi lainnya yaitu ada pada gaji dari sang pemain. Gaji dari Aleksandar Mitrovic yang diterima di Al Hilal ini sekitar 400 ribuan per pekan. Angkanya terlalu tinggi. Ketika pindah ke Manchester United, berapa Manchester United mau membayar gajinya? Jadi ini juga bukan hal yang menurut gue ideal untuk sang pemain ini.
pindah dari klub Saudi apalagi menuju ke Manchester United. Kabar lainnya, Ederson yang dikabarkan pemain Brazil, pemain tengah Atalanta ini yang dikabarkan diminati oleh Manchester United, disebutkan Al Hilal membuka pembicaraan dengan Ederson ya. Walaupun Manchester United tetap tertarik untuk mendatangkan pemain Brazil, tengah Brazil ini dengan angka sekitar 50 juta euro yang sempat ditolak musim panas lalu. Akankah Manchester United mengeluarkan lagi nih ya, tawaran barunya untuk mendatangkan gelandang tengah? Kalau menurut gue menilai Manchester United butuh pemain tengah baru ya. Apapun keadaan dengan Casemiro, gue melihat pemain lini tengah saat ini kualitasnya siapa itu namanya, Ugarte, Kobbie Mainoo tidak cukup bagus. Artinya memang butuh kualitas baru lagi di sana. Dan Ederson kalau dari yang gue lihat memang memiliki memiliki kompetensi lah, memiliki atribut yang oke di lini tengah, walaupun ya liganya tidak sama, negaranya juga tidak sama, tapi paling tidak potensi itu ada. Kabar lainnya dari Graham Bailey ya, Manchester United ini ditawarkan kesempatan untuk mendatangkan Gonzalo Ramos. PSG mengatakan kepada perwakilan Ramos kalau strikernya ini bisa meninggalkan klub musim panas ini, dan mereka telah berbicara beberapa klub di Eropa dan juga di Saudi Pro League. Gonzalo Ramos ya, pemain muda, belum pernah punya pengalaman tampil di Liga Inggris. Situasi di Manchester United ini berbeda dengan yang dialami di PSG ya. Di PSG juara dan juara, yang terbaru Champions League, di domestik pun juga sangat dominan. Berbeda dengan Manchester United, gua menilai tidak sih. Manchester United butuh karakter yang berbeda di lini depan, dan ya dengan harga, dan menurut gua mungkin juga dengan gaji yang diterima, ini bukan hal yang mudah menurut gue bagi Manchester United untuk bisa mendatangkan Gonzalo Ramos. Walaupun ya pemain ini juga pemain bagus, pemain yang memiliki potensi yang juga cukup bagus di sana, di lini depan terutama ya Manchester United. Dan ya sebelum gue akhiri video ini, balik lagi ke berita Jadon Sancho ya. Ya, gue nggak mengerti kenapa kok kesepakatan di awal Jadon Sancho ini menyertakan 5 juta pounds pembatalan. Walaupun seakan-akan ini situasi yang cerdik dalam tanda kutip ya, ketika Chelsea tidak mau mengambil Jadon Sancho secara permanen, maka mereka tetap harus membayar. Kenapa kesepakatannya tidak dihentikan kewajiban untuk membeli? Jadi apapun keadaannya harus wajib membeli. Tinggal dinegosiasikan harganya saja. Karena saat ini kalau melihat keadaan dari Jadon Sancho dan angka yang ditawarkan untuk dibeli secara permanen sekitar berapa, 25 juta, 20-25 juta, ini kan angka yang, melihat situasi Jadon Sancho ini, angka yang mungkin masih terlampau lebih tinggi. Maksud gua, kalau seandainya biaya transfernya di angka 15 juta pounds katakanlah seperti itu, mungkin lebih make sense tanpa ada cancellation atau biaya cancel kalau tidak jadi mengambil Jadon Sancho. Karena ini juga membuktikan bagaimana manajemen Manchester United beroperasi di periode-periode sebelumnya. Kualitas yang buruk menurut gue ya, untuk pemain yang sudah pasti tidak diminati oleh Manchester United lagi. Artinya baik itu Erik ten Hag ya, dan juga oleh Ruben Amorim. Gue melihat valuasi dari Transfermarkt saat ini, Jadon Sancho ada di angka 28 juta euro. Bagaimana dengan angka dari PSR ya saat ini, di mana dia memasuki musim yang dia didatangkan di angka 85 juta euro, 85 juta euro. Dan dia itu datang di musim 2021 di kontrak 5 tahun, berarti ya 85 juta berarti dibagi 5. Angka yang gue dapatkan per musim untuk Jadon Sancho itu ada di angka 17 juta per musim. Dia sudah 4 musim katakanlah seperti itu, 68 dikurangi 85, 17 juta. Manchester United sebenarnya butuh menjual di angka 17 juta aja supaya tidak rugi PSR. Tapi kenapa angkanya lebih tinggi dan dikasih embel-embel 5 juta kalau mau cancel?
ini lagi-lagi sih menurut gue ya, secara ringan amatir menunjukkan sekali lagi Sport Football United bagaimana kualitas dari manajemen Manchester United sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Update-update kabar seperti biasa. Gue tahu pasti akan ada komentar. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.